Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin amma ba'du. Yang saya hormati dan juga saya takdimi dosen pengampu Kiai Haji Muhammad Thaha Arabi Muhammad Thaha Asma'i, yang saya cinta dan juga sayangi. Pertama-tama sebelumnya saya mohon maaf karena tugas yang presentasi video ini saya agak lambat, karena bukan agak lambat, cukup lambat, karena sebelumnya banyak kendala atau masalah yang menimpa dalam kehidupan saya ataupun keluarga saya. Maka dari itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena lambat dalam mengerjakan tugas. Jadi yang saya bahas kali ini mengenai ilmu ma'ani. Sedangkan sebelum kita membahas dari ilmu ma'ani, kita kenali dulu apa yang dimaksud dari ilmu ma'ani. Jadi ilmu ma'ani yaitu ilmu ya'rufu bihi ahwalul lafzil arabiyyah lati biha yutabiqu muqtadal hal, yaitu ilmu yang mempelajari bentuk-bentuk kata Arab yang sesuai dengan muqtadal hal. Dari pengertian ini bahwa ilmu ma'ani adalah ilmu yang memelihara timbulnya pengertian yang salah dari suatu kalimat. Jadi mengkaji dari suatu kalimat yang salah seperti itu dengan cara memelihara bentuk-bentuk perkataan yang sesuai dengan muqtadahalnya, karena akan terjadi perbedaan bentuk dalam setiap kalimat karena perbedaan latar belakangnya, sebagaimana dalam firman Allah, yaitu wa anna la nadri asyarru urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Dan sesungguhnya kami mengetahui dengan adanya penjagaan itu apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang yang di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan mereka bagi mereka. Itu dalam Quran surat yaitu dalam Quran ayat 72 surat Al-Jin. Jadi beberapa pembahasan dari ilmu ma'ani. Pada dasarnya setiap kalimat yang ada berbentuk khobar atau berita dan yang berbentuk insya bukan berita, yaitu setiap kalam khobar tidak lepas dari isnad. Jadi setiap kalam khobar itu tidak lepas dari isnad yang yang di dalamnya terdapat musnad dan musnad ilaih. Tiga hal ini merupakan tiga bahasan ilmu ma'ani. Jika musnad terdiri dari fi'il atau yang sepadan seperti masdar, isim fa'il dan isim maf'ul. Lanjut pada pembahasan yaitu pada pembahasan yang kedua yaitu isnad, mengenai isnad. Pengertian isnad secara bahasa ialah secara bahasa isnad yaitu al-i'timad, menyadarkan. Sedangkan menurut istilah yaitu isnad secara umumnya adalah al-hukmu bi syai'in ala syai'in. Jadi menetapkan suatu isnad atas suatu yang lain, atau menetapkan suatu isnad pada isnad, menetapkan suatu musnad pada musnad yang lain, seperti itu dalam konteks yang lain. Sedangkan dari pengertian ini dapat kita ketahui bahwa pada setiap isnad terdapat musnad dan musnad ilaih, seperti itu. Sedangkan macam-macam isnad, yaitu isnad ini terbagi menjadi dua, yaitu khabar dan akli, dengan pengertian masing-masing sebagai yaitu dengan terbagi menjadi dua, yaitu khabar dan akli. Sedangkan isnad khabari adalah indoma mukal kalimatin, atau terhimpunnya suatu kalimat pada kalimat lain dengan maksud menetapkan hukum atau tidak pada salah satunya terhadap
yang lain. Jadi menetapkan suatu hukum atau tidak pada salah satunya yang lain. Isnad akli ini adalah yang dimaksud dengan isnad akli yaitu isnadul fi'li au ma yudahiyati ila sahibihi. Jadi menyadarkan fi'il atau yang menyerupai masdar, isim fi'il, isim maf'ul, isim musabbah, terus isim tafdil berdasarkan kenyataan dan keyakinan bahwasanya mutakallim atau bagi akli terbagi menjadi 4, yaitu yang contohnya yaitu anbatallahal baqalah. Jadi musim penghujan telah menumbuhkan sayur-sayuran. Itu contohnya seperti itu. Jadi Ustaz sendiri. Terus ada kalam khobar dan kalam insya. Yang mana kalam khobar ini adalah kalamun yahtamilu sidqah wal kidbah. Kalimat yang mengandung pengertian benar dan salah. Jadi kalimat yang mengandungkan pengertian antara benar dan salahnya. Jadi khobar yang benar adalah yang sesuai dengan kenyataan, itu yang disebut dengan khobar. Sedangkan sebaliknya adalah khobar yang bohong, walaupun terdapat keyakinan lain dari mutakallim, pendapat itulah yang benar. Jadi dengan pendapat al-nidam bahwa khobar yang benar adalah yang sesuai dengan keyakinan mutakallim. Jadi kalau mutakallim itu tidak yakin, khobar itu tidak benar gitu. Itu menurut al-nidam atau Mu'tazilah. Sedangkan ada beberapa juga pendapat yang tentang khobar di sini. Ada pendapat al-Jahid bahwa yaitu menurut al-Jahid ini bahwa khobar yang benar adalah yang sesuai dengan kenyataan dan keyakinan mutakallim. Jadi sebelum kita lanjut, ini saya sudah membaca di kitab dan juga cari juga di kitab yang lain, dan ini menurut pengertian saya, bukan karena saya melihat dari buku ini sendiri. Jadi saya rangkum ke dalam satu file atau buku atau dari satu dokumen seperti itu. Jadi pengertian apa yang saya ngerti dari kitab ini dan dari kitab-kitabnya lain, jadi saya satukan di dalam satu file seperti itu, Kiai. Terus lanjut pada pembahasannya, yaitu cara-cara menyampaikan kalam khobar. Pada dasarnya tujuan setiap kalimat adalah menjelaskan maksud pembicaraan kepada lawan bicara atau mukhatab, dari mutakallim kepada mukhatab. Karena mutakallim itu harus mengetahui keadaan mukhatabahnya dengan cara mengemukakan berita secukupnya, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek, namun harus sesuai dengan tujuannya. Jadi yang disampaikan itu tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek, namun harus sesuai dengan tujuan yang ingin disampaikan, maksudnya seperti itu. Jadi jika mukhatab tidak ragu dan tidak mengingkari isi berita atau khabar, tidak menggunakan alat taukid, kalam khabar demikian disebut dengan ibtidai. Yaitu contohnya al-mal wal banunah zinatul hayawatil dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Yaitu dalam contohnya seperti itu. Terus ada macam-macam kalam isnad. Kalam insya maksudnya. Kalam insya ini terbagi menjadi dua macam, yaitu insya tolabi dan insya ghairah tolabi. Jadi ada dua, yaitu yang pertama insya tolabi mayastad'i matluban ghairah hasilin waqtat tolabi.
yang menghendaki tuntutan yang tidak tercapai ketika terjadi tuntutan itu sendiri. Itu yang dimaksud dari insya talabi. Sedangkan insya ghairu talabi ma la yastadai matluban ghairu hasilin waqta talabi. Insya yang tidak menghendaki tuntutan yang tidak tercapai ketika terjadi tuntutan itu sendiri. Itu. Di antara dua insya ini insya tolabi yang menjadi bahasan ilmu balaghah karena ia mengandung rahasia-rahasia balaghah yang mendalam dan bentuk-bentuk yang digunakan adalah bentuk asli. Berbeda dengan insya ghairu talabi, bentuk-bentuknya itu berasal dari kalam khobar semuanya itu. Sedangkan macam-macam insya talabi yaitu ada amar, nahi, dan istifham seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf karena banyak karena saya sangat-sangat lambat sekali dalam mengerjakan tugas video ini. Mohon maaf Kiai dan mohon maaf sebesar-besarnya karena sebelum-sebelumnya ada masalah-masalah juga dari kehidupan saya pribadi dengan keluarga juga. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari penjelasan saya di sini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan dan mohon tuntunannya jika ada kesalahan mohon diperbaiki dan jika ada kebenarannya itu ilham dari Allah. Sekian dari saya penjelasan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.